Halo sahabat liuk-liuk, berjumpa kembali bersama kami MK Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini MK Bonsai akan berbagi programan di seputar bahan bonsai sancang. Dan pada programan kita kali ini kita akan menentukan gerak dasar dan muka dari bahan bonsai sancang yang kita miliki ya. Dan untuk proses dan kelanjutan dari video ini, silahkan tonton video selengkapnya dan sukses untuk kita semua. Untuk menentukan muka dari bahan bonsai, langkah awal yang kita harus perhatikan ya dari gerak dasar percabangan atau dari akar ya, untuk posisi akar dan cabang juga, soalnya cabang dan akar akan sangat penting untuk menentukan dari muka dari bahan bonsai tersebut. Setelah muka kita telah tentukan, selanjutnya kita akan memprogram untuk percabangan ya. Kita program, kita arahkan untuk baiknya seperti gimana. Jadi kita harus mengolah dari bahan yang ada. Di sini bahan yang saya miliki untuk mukanya sebelah sini ya. Jadi kita bisa lihat untuk cabang pertama dan terusannya udah bisa kita lihat. Tinggal kita mengepres saja dan memotong-motong cabang mana yang akan kita gunakan dan cabang mana yang akan kita buang. Di sini karena ini mukanya kita buang yang cabang-cabang yang arahnya ke depan ya. Soalnya ini masih di pangkal, belum arah ke mahkota, jadi si cabang yang tumbuhnya ke arah depan kita harus buang. Bahan bonsai yang kita miliki, pertumbuhan pohon sancang ini lumayan cukup bagus ya, meskipun posisinya di tempat teduh jadi kurang sinar matahari, tapi alhamdulillah pertumbuhannya bisa dibilang cepet juga ya. Untuk perakarannya bisa kita lihat, ini hasil penggabungan sih sebenarnya. Bisa kita lihat itu banyak akar yang melilit di bawah. Sebenarnya itu bukan akar tapi cabang yang kita gabungkan pas kecil ya. Dan kurun waktu sekitar ada mungkin 7 bulan hasilnya seperti ini. Tadinya ya sebesar lidi lah, pas kita penggabungan dari hasil pangkas-pangkas ada sisa-sisa kita gabungin dibungkus dengan plastik dan hasilnya seperti ini. Jadi kita akan mencoba membuat bahan bonsai bogel atau sito ya pada kesempatan kali ini. Semoga kedepannya bisa berhasil lah ya sahabat semua. Setelah merapihkan sisa-sisa pemotongan di awal ya, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal menentukan atau mengarahkan dari cabang pertama dan cabang kedua. Ini posisi untuk cabang kedua ya. Dan ini posisinya tumbuhnya ke atas, ngacung gitu ya, bahasa Sunda. Ngacung, ampun dia, ngacung. Ngacung. Nanti kita akan menariknya ya, menggunakan kawat supaya nanti pertumbuhannya tidak ke atas atau ngacung. Jadi kita akan menariknya dengan kawat supaya pertumbuhannya sejajar
atau rata ya. Ini untuk posisi cabang kedua, dan untuk cabang pertamanya ini pertumbuhannya udah rata atau mendatar ya. Jadi kita tidak perlu menariknya, hanya saja tinggal menarik untuk bagian anak cabang dari cabang ke satu. Kita lakukan seperti ini untuk mengarahkan ya, untuk mengarahkan untuk di cabang kedua seperti ini. Tadi untuk mahkota, untuk cabang utama ke mahkota udah saya pangkas ya, supaya nanti pertumbuhan si terusan bisa lebih cepat. Dikarenakan untuk terusan kenapa saya udah pangkas, karena ukurannya udah seimbang ya, dari bonggol ke arah mahkota itu besarnya udah seimbang. Jadi mau gak mau kita harus memangkasnya supaya nanti nggak cenderung besar ke atas gitu, maksudnya dari pemangkasan tersebut. Ternyata ini di hasil penggabungannya belum ada yang nyatu ya. Tadi pas menarik di cabang kedua terlepas mungkin, jadi kita tarik lagi untuk cabang pertama ke bawah supaya arahnya atau mempunyai tekanan ya di cabang pertama, sehingga menggeserkan si penggabungan yang bawah jadi menyatu kembali seperti ini sahabat semua. Ini juga untuk anak cabang di cabang pertama, kita harus mengarahkan karena arahnya cenderung menaik ke atas ya. Jadi kita harus mengarahkan atau menekuknya menggunakan kawat. Setelah melakukan penekukan, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi si tunas-tunas yang sekiranya tumbuhnya berlebih kita pangkas aja. Diharapkan nanti akan tumbuh si tunas-tunas atau anak cabang baru sehingga merapatkan si cabang utamanya. Dan untuk anak cabang di bagian cabang pertama ini, untuk bagian backnya kita tekukan juga karena cenderung dan dominan menaik. Ya malumlah, ini bahan bonsai kita ditaruh di tempat teduh, jadi si arah pertumbuhannya satu arah mengikuti sinar matahari dan cenderung pada rancung atau pada naik ke atas. Ampun ya, rancung. Aduh, jadi kita harus memprogramnya ekstra ya kalau berhadapan dengan bahan-bahan bonsai yang seperti ini, yang kurang pencahayaan atau ya penempatan si bahan bonsai tersebut di tempat yang teduh atau tertutupi, baik itu oleh bangunan atau pepohonan ya. Seperti ini risikonya. Jadi kita jangan patah semangat, kita harus tetap optimis dan mensiasati agar bahan bonsai kesayangan kita kelak akan tumbuh sesuai dengan harapan. Jadi kita mencari alternatif atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Untuk cabang kedua masih ada anak cabang yang masih rancung ke atas ya. Jadi kita akan menekuknya sama menggunakan kawat seperti ini. Kita lihat semuanya udah mulai tertata ya, meskipun kawat nggak jelas pada nancep di mana-mana ya. Tapi ya itulah seni proses, karena kita kalau melilitnya langsung di bagian anak cabang atau cabang utama, nanti si pelepasannya itu akan berisiko fatal ya. Dan untuk terusan ke mahkota udah kita tentukan, semoga kedepannya bisa sesuai harapan. Ya mungkin itu aja sahabat semua untuk programan kita kali ini di bahan bonsai sancang
dengan programan menentukan gerak dasar dan muka dari bahan bonsai tersebut. Programan bonsai sancang, bogel, atau sito. Akhir kata kami mohon undur diri. Selalu sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.